Jika kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti ketika hidup, lalu bagaimanakah dengan membedah tubuh mayat atau otopsi? Apakah dengan demikian tidak menghormati jasad mayit? Saat ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum untuk mencari atau menguatkan bukti sebuah kejahatan. Hasil dari pemeriksaan otopsi. Selain itu, otopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis, bahkan menjadi sebuah tuntutan. Munculnya cairan penyakit baru yang ganas dan misterius juga memerlukan penanganan yang lebih serius, dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. Memang, otopsi bisa saja dilakukan tanpa melalui bedah mayat, misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka, dan sebagainya. Namun dalam kasus tertentu, pembedahan beberapa organ dalam sangat diperlukan. Bahkan mayat yang sudah dikubur pun digali kembali. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum otopsi. Tindakan otopsi untuk penelitian kasus kriminal untuk mengetahui sebab kematian pasien, apakah sebab kematiannya wajar atau sebaliknya sebab kematiannya tidak wajar karena sebab penganiayaan, mungkin tercekik, dipukul, atau sebab lainnya. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa kasus otopsi mayat yang dilakukan untuk penelitian kasus kriminal diperbolehkan. Inilah pendapat yang diambil oleh Lembaga Fatwa Majma' Fiqih Islami di Makkah Al-Mukarramah, Hay'ah Kibar Ulama Arab Saudi, dan Darul Fatawa Mesir. Fatwa ini didasarkan pada maslahat yang sangat besar dan termasuk dari kaidah syariat, bahwa apabila dua kemaslahatan berbenturan, maka yang lebih besar kemaslahatannya didahulukan. Dan apabila dua kerusakan berbenturan, maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Tentu saja, ketiadaan otopsi merupakan semata-mata kemaslahatan dan kepentingan pribadi mayat. Sedangkan otopsi mengandung kepentingan yang lebih besar dan umum. Untuk itu, kepentingan umum hendaknya lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jika otopsi dilakukan untuk penelitian sebuah penyakit, untuk mengungkap sebab penyakit yang mengakibatkan kematian, untuk dicarikan solusi dan antisipasinya, maka hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling diutamakan adalah boleh, dengan catatan jika di situ ada tujuan dan sebab yang benar, seperti seseorang yang terkena penyakit yang bisa menular kepada orang di sekitarnya, dan wabah penyakit tersebut belum diketahui solusi pengobatannya. Alasan diperbolehkannya otopsi dengan tujuan ini karena kepentingan umum yang sangat besar. Maka kepentingan umum dalam hal ini harus didahulukan dari kepentingan pribadi, yaitu kepentingan mayit. Lalu bagaimana dengan praktek otopsi bagi para mahasiswa kedokteran? Tentu hal ini dilakukan untuk kepentingan praktikum proses belajar dan mengajar. Biasanya mereka mendatangkan sosok mayat, kemudian membedahnya agar para mahasiswa dapat melihat langsung isi organ tubuh dan mempelajari seluk-beluknya. Para ulama berselisih pendapat dalam hukum perkara ini. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Di antara yang memperbolehkannya, Majma' Fiqih Islami di Mekah dalam muktamarnya yang ke-10. Dasarnya adalah kaidah hukum Islam, bahwa apabila dua kemaslahatan berbenturan, maka yang lebih besar kemaslahatannya didahulukan. Jika ada dua kerusakan berbenturan, maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Melakukan otopsi pada mayat adalah suatu kerusakan. Namun ketidaktahuan akan hukum ilmu kedokteran merupakan kerusakan yang umum yang lebih besar, maka harus dikedepankan. Para ahli hukum Islam menyandarkan dengan permasalahan fikih yang mengharuskan untuk melakukan otopsi. Mereka mengatakan bahwa diperbolehkan membedah perut mayat yang hamil untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam perutnya, ketika bayi memiliki kemungkinan hidup. Pada dasarnya, setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. Karena kepentingan umumlah otopsi dibolehkan. Oleh karena itu, otopsi jenazah itu dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu. Itu pun tidak serta-merta boleh tanpa syarat, tapi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, tidak boleh otopsi dengan menggunakan mayat muslim. Otopsi hanya sesuai dengan kebutuhan darurat saja, sehingga tidak boleh mempermainkan jasad mayat. Jenazah yang akan dijadikan objek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli waris, atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mayat wanita tidak boleh diurusi dan dibedah kecuali oleh dokter wanita pula, kecuali jika memang tidak ada dokter wanita.
Setelah selesai otopsi, maka seluruh bagian jenazah harus dikuburkan secara utuh, tidak boleh dikurangi. Dan jika memang mayat yang diotopsi adalah muslim, maka harus ditunaikan hak-haknya berupa dikafani, dimandikan, disolati, dan dikuburkan. Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa mengubur mayat dalam tanah itu merupakan penghinaan bagi manusia. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Justru mayat dikubur di dalam tanah adalah kehormatan bagi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Tanah adalah ibunya. Mayat bila dikubur di tanah tidak lagi mengeluarkan bau busuk. Berbeda jika disimpan di tempat yang lain. Tidak ada seorang pun yang akan betah jika berlama-lama tinggal bersama mayat, walaupun itu keluarga, anak ataupun suaminya. Tidak ada yang karena alasan sayang lalu menempatkan mayat di sebelah tempat tidurnya. Orang yang paling sayang malah menutup dalam tanah, dikembalikan ke tanah untuk dirangkul dan diisap tubuhnya oleh ibunya, yaitu bumi atau tanah. Unsur-unsur dari tubuh mayat dimanfaatkan oleh tanah untuk kepentingan lain. Nanti pada saatnya, ia akan dibangkitkan kembali dari tempat tanah itu. Jadi wajar kalau manusia berasal dari tanah, dikembalikan ke tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Al-Quran Surah Toha ayat 55. Tanda orang hidup ialah bergerak. Kalau mati, tentu saja ia tidak bisa bergerak, kecuali digerakkan. Jika orang mati didiamkan terus, akan menjadi bangkai, bau busuk, berubah bentuk dan menakutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar keburukan mayat ditutupi supaya tetap terhormat. Inilah salah satu arti dari menghormati mayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Al-Quran Surah Toha ayat 55. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di Madinah. Beliau melihat ada sekelompok orang sedang menggali sebuah tanah untuk makam. Nabi lalu menanyakan untuk siapa lubang lahat itu. Mereka menjawab, untuk seorang dari Habasyah atau Afrika yang baru meninggal. Nabi lalu bersabda, "La ilaha illallah." Dia diarahkan oleh Allah dari tempat kelahirannya menuju ke tanah asal dia diciptakan. Hadis riwayat Al-Bazzar, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah, maka dia juga akan dikembalikan ke tanah asalnya. Setiap manusia juga punya asal tanah yang berbeda dari bermacam-macam daerah yang berbeda. Sesungguhnya hakikat perjalanan manusia di muka bumi adalah menuju ke tempat asal tanah dia diciptakan. Dimanapun tanah itu berada, pasti Allah akan mengkirimnya menuju tempat asal manusia itu. Oleh karena itu, di mana ia meninggal dan dimakamkan, maka di sanalah hakikat tanah asal dirinya. Dalam kitab Nawadir Al-Usul, Ibnu Mas'ud pernah meriwayatkan sabda dari Nabi. Sesungguhnya ketika nutfah menetap di dalam rahim, malaikat lalu meletakkan nutfah itu di telapak tangannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, apakah engkau hendak menciptakannya atau tidak?" Jika dijawab, "Tidak usah dicipta," maka nutfah itu akan lebur bersama darah dan tidak menjadi manusia. Sebaliknya jika dijawab, "Dicipta," maka malaikat akan berkata, "Tuhanku, apa rezeki, peninggalan, ajal dan amal untuknya?" Tuhan lalu berfirman, "Lihatlah di Lauhil Mahfuz." Setelah dilihatnya, maka malaikat mendapatkan jawaban semua itu. Lalu malaikat mengambil tanah tempat dia akan dimakamkan. Dari tanah itulah nutfah itu diolah. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, kampung kelahiran bukanlah berarti tempat asal seseorang. Kampung itu hanya tempat ia keluar dari rahim ke alam dunia. Seseorang tidak pernah tahu